Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tani, salam petani muda. Jumpa lagi dengan saya Ansor Zola Channel, di mana channel ini selalu setia membahas seputar pertanian. Nah, baik sahabat tani semuanya, di dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimanakah cara fermentasi sekam padi yang cepat dan benar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya memerlukan waktu fermentasi itu cukup 1 hari saja sudah cukup, atau minimal 20 jam sudah cukup. Nah, bagaimanakah cara fermentasinya? Simak terus di video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, berikut kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani, langsung saja untuk menuju bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, sebelumnya kita persiapan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, bahan yang pertama di sini saya sudah menyiapkan air panas yang sudah saya masak tadi dengan mendidih benar-benar panas. Secukupnya juga ini. Nah, dan juga saya siapkan juga tak lupa bahan yang paling utama, sekam padi yang sudah saya dapatkan dari limbah selipan yang sudah tidak dipakai. Kita manfaatkan untuk proses pemupukan dasar maupun proses penyampuran tanah. Dan bahan yang kedua ini adalah ember atau bahan atau alat seperti ini untuk proses fermentasinya nanti. Dan bahan yang terakhir kita siapkan plastik dan raffia seperti ini secukupnya. Nah, langsung saja untuk proses fermentasi pada kali ini kita langsung stay tune. Berikut kami berikan informasinya. Nah, baik sahabat tani, langsung saja kita ke proses fermentasi. Nah, ini kita siapkan alat seperti ini. Kira-kira untuk air panas nanti kuat. Nah, langsung saja untuk bahan sekam padinya kita taruh sini, taruh ember secukupnya. Nah, ini perlu kita ketahui sahabat tani, untuk proses fermentasi sekam padi ini untuk skala kecil. Jadi untuk skala besar tidak direkomendasikan, tetapi untuk skala kecil sangat direkomendasikan. Nah, ini kita secukupnya seperti ini. Kita lakukan proses fermentasi ini cukup setengah ember saja ini. Dan untuk langkah selanjutnya, ini air panas ini kita siramkan ke dalam sekam padi tersebut. Nah, baik sahabat tani, langsung saja kita ke proses fermentasi. Nah, jadi proses fermentasi itu sangat mudah sekali sahabat tani. Kita masak air yang panas dan mendidih, lalu kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah saya siapkan, yaitu saya siapkan wadah ember di sini. Nah, kemudian kita rendam seperti ini, seperti yang Anda lihat sahabat tani. Jadi proses fermentasinya ini sangat cepat dan mudah dan efisien tentunya. Nah, ini ketika air masih terlihat banyak, kita masukkan sekam padi lagi agar air tersebut benar-benar bisa menyerap. Nah, baik sahabat tani, langkah selanjutnya untuk langkah yang terakhir kita siapkan tadi alat plastik dan raffia untuk keperluan untuk menutupnya. Jadi uapnya ini biar tetap di sini sehingga proses fermentasi ini benar-benar maksimal. Hasilnya juga bagus. Nah, caranya seperti ini. Ini kita tutup pakai plastik seperti ini, kemudian kita tali pakai raffia atau rumput Jepang seperti ini. Usahakan proses penalian ini benar-benar rapat sehingga uap air ini benar-benar tetap di dalam, sehingga yang dihasilkan proses fermentasi benar-benar bagus. Nah, ini perlu kita ketahui sahabat tani, proses fermentasi ini cukup dilakukan minimal 20 jam atau 1 hari sudah cukup. Proses fermentasi sangat cepat sekali ya sahabat tani. Jadi tidak perlu lama sekali, tidak lama menunggu. Bahkan ada yang berbulan-bulan maupun berminggu-minggu baru jadi. Tetapi ini cukup
20 jam minimal sudah jadi, atau 1 hari sudah jadi. Nah, ini kita simpan sampai 20 jam kemudian sehingga hasil fermentasi ini sudah bisa dipakai. Nah, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi seputar pertanian. Semoga bermanfaat. Salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, langsung saja kita ke proses pengupdatean hasil daripada fermentasi kita yang sudah kita fermentasi dengan bahan air panas yang sudah saya masak kemarin. Nah, ini sekarang hari ini tepat 1 hari kita update hasil daripada fermentasi ini. Kita buka, kita lihat bagaimanakah kondisinya. Nah, baik sahabat tani, jadi kondisinya seperti ini hasil update fermentasi sekam padi untuk menggunakan bahan-bahan air panas untuk proses fermentasinya. Jadi hasilnya sangat bagus sekali, bisa kita lihat seperti ini sahabat tani. Nah, proses fermentasi ini sangat mudah sekali ya sahabat tani, jadi tidak menunggu berhari-hari, berminggu-minggu maupun berbulan-bulan. Ini cukup 20 jam minimal sudah bisa digunakan, atau 1 hari bisa kita gunakan langsung untuk media tanam, baik tanaman sayuran maupun tanaman buah-buahan maupun tanaman hias yang ada di rumah kita. Nah, jadi perlu kita ketahui sahabat tani, sekam padi ini fungsinya sangat banyak sekali. Selain sebagai media tanam, juga sebagai penghias tanaman hias. Jadi di atasnya itu bisa kita taburi dengan sekam padi ini. Alhasil di permukaan polybag maupun pot yang ada di tanaman hias itu terlihat bagus untuk menggunakan sekam padi seperti ini. Nah, jadi kalau sebelum difermentasi kita langsung aplikasikan terhadap pot itu, nantinya akan tumbuh cendawan-cendawan yang mengganggu. Jadi perlu kita lakukan proses fermentasi agar cendawan-cendawan itu tidak tumbuh. Alhasil pot yang ada di tanaman hias tersebut bisa terlihat bagus dan indah tentunya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.